Semua perjuangan itu tidak ada berjalan mulus, ya. Pasti ada rintangan atau ganjalan-ganjalan dalam perjalanannya. Maka dari itu kita jangan lemah semangat, jangan putus asa. Tantangan-tantangan itu banyak sekali, tapi kita harus bersabar. Tantangan Nabi Muhammad dulu juga demikian. Berbagai tantangan, ada yang dari keluarganya sendiri. Siapa? Paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu menghalang-halangi atau merupakan mencegah. Pada waktu itu Nabi Muhammad berdakwah di Bukit Sofa untuk menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah atau Rasul Allah. Paman Nabi Muhammad bagaimana? Yang namanya Abu Jahal dan Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengumpulkan para kaum kafir Quraisy di Bukit Sofa untuk menyatakan bahwa Nabi atau beliau atau Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Mereka menentangnya, terutama Abu Lahab. Abu Lahab marah dan memaki-maki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad terdiam dan turunlah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong zata lahabi wa mra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini ayat Al-Quran sebab-sebabnya turun gara-gara Abu Lahab menentang siapa? Dakwahnya Nabi Muhammad waktu di Bukit Sofa. Artinya bagaimana? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa, akan rusak, akan berantakan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah, tidaklah bermanfaat kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan, apa yang diperbuat tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Saya selanarong zatalahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, api yang mulat-mulat, api yang membara, api yang banyak, yang sangat panas, gara-gara menghalang-halangi karena pamannya ini tidak iman, tidak mau percaya adanya Allah, bahkan menghalang-halangi. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Istrinya ikut-ikutan membantu. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, ikut membawa kayu bakar. Ibaratnya sedemikian. Istri pembawa kayu bakar ini bagaimana? Karena membantu suaminya yang selalu menghalangi Nabi dalam perjuangan. Fi jidha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, ini diantaranya perjuangan atau Nabi, rintangan dari keluarga dekatnya, yaitu yang berupa pamannya. Pamannya Nabi Muhammad juga ada yang membantu tapi tidak mau beriman, termasuk Abu Thalib. Ada yang mau membantu masuk Islam dan sebagainya karena pamannya itu bukan satu dua, termasuk Hamzah juga pamannya.
Abu Sufyan juga pamannya, yang akhirnya masuk Islam dalam waktu itu Fathul Makkah atau ditakluknya Mekah. Abu Sufyan baru mendapatkan hidayah masuk Islam. Surah tersebut atau Tabat tadi menggambarkan ancaman hukuman Allah terhadap Abu Lahab karena kerjasamanya yang selalu menyakiti dan menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tantangan yang lain dari penguasa, diantaranya banyak sekali juga. Kaum Quraisy tidak ingin adanya persamaan derajat waktu itu. Mereka khawatir kekuasaan usaha dan usaha dagangnya terganggu oleh dakwah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kafir Quraisy memperalat pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib diperintahkan untuk berhenti, ponakannya Muhammad itu jangan berdakwah, nanti akan diberi imbalan, akan diberi jabatan tinggi, misalkan akan diberi apa yang diminta, pokoknya diberi, asalkan ponakan yang namanya Muhammad itu tidak boleh berjuang, dihalang-halangi, disuruh berhenti. Tapi Abu Thalib bagaimana? Abu Thalib tidak mau. Walaupun Abu Thalib ini tidak mau Islam, tidak masuk Islam, tapi gigih membantu Nabi sepenuhnya dengan luar biasa. Karena apa, Pak? Masalah hidayah itu adalah urusannya Allah. Kita harus berdakwah, mengajak amal ma'ruf nahi munkar. Masalah petunjuk atau hidayah itu adalah urusan Allah, kita tinggal ikhtiar. Tidak hanya itu saja, termasuk Bani Hasyim atau Bani Muthalib ini diboikot selamanya 3 tahun. Tidak boleh orang luar berinteraksi. Pemboikotan atau penderitaan dari kafir Quraisy ini sangat luar biasa. Kaum Quraisy akhirnya sadar, kesepakatan untuk mengasingkan Bani Hasyim dan Bani Muthalib dihentikan. Tidak lama dari pemboikotan yang lamanya 3 tahun, pamannya Abu Thalib merupakan pelindung utama dari Bani Hasyim meninggal dunia dalam usia sekitar 87 tahun. Berarti sudah tua, lanjut usia, tetap membela gigih pada perjuangan Nabi Muhammad. 3 hari kemudian istrinya yang tercinta yaitu Khadijah juga meninggal dunia atau pulang ke rahmatullah atau wafat. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Dan ini merupakan tahun kesedihan atau disebut atau diberi nama Amul Huzni, yaitu tahun kesusahan, tahun kesedihan. Jadi perjuangan ini tidak berjalan mulus, pasti sedikit banyak ada rintangannya, ada gangguannya menurut kadar kekuatan orangnya masing-masing. Kadarnya gangguan atau rintangan atau hambatan ini tergantung satu dengan yang lainnya, tidak sama, kita tidak sama. Nanti kalau kita kuat dalam gangguan apapun, insya Allah akan sukses, akan lulus. Karena di dunia ini adalah memangnya ujian semua ujian manusia itu enggak sama. Ada yang diuji dalam pangkat atau jabatan, ada yang diuji lewat ekonomi, ada yang diuji lewat kesehatan, ada yang diuji lewat keluarganya, ada yang diuji lewat tetangganya, ada yang lewat temannya, dan sebagainya. Hidup di dunia adalah merupakan ujian
tapi satu dengan yang lainnya ujian itu tidak sama. Paham ya? Mengerti? Nah, makanya kita harus semangat belajar terus, karena belajar ini adalah mulai lahir sampai mati, tidak sampai dewasa terus nabi, tidak gitu ya. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tolabul ilmi ini adalah wajib bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan, tanpa pandang bulu, walaupun usianya itu sudah besar, sudah tua, kalau memang belum mengerti wajib belajar. Kalau usia kalian semua ini adalah merupakan masih usia belajar, jangan memikirkan selain belajar. Masalah besok sandang pangan sudah Allah yang mengatur, karena kita semua waktunya belajar, ya belajar yang baik. Rintangan ini juga banyak sekali, termasuk penyiksaan oleh para pemilik budak dan kafir Quraisy pada waktu itu kepada para sahabat. Tidak hanya Nabi Muhammad saja yang mendapatkan tantangan dalam berdakwah. Istrinya Nabi yang namanya Khadijah selalu mendukung perjuangan dakwah Nabi dengan harta benda untuk berdakwah, jiwa dan raga juga untuk berdakwah. Kaum kafir Quraisy waktu itu menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad agar berhenti dakwahnya, namun Khadijah menolak, tidak mau, tidak sanggup, memangnya harus berjalan terus bersama suaminya yaitu Nabi Muhammad. Bahkan harta bendanya dibuat semua perjuangan kepentingan agama. Jadi kita besok kalau sudah dewasa, sudah terjun di masyarakat, berdakwahlah menurut kemampuan. Kalau yang sempurna lewat ilmunya, punya ilmu ya lewat ilmunya, punya harta juga hartanya sekali, pengalamannya juga demikian, tenaganya. Kalau punya ilmu, tenaga, harta dan sebagainya itu semuanya kalau bisa lebih baik. Pak, seandainya saya ini ekonomi pas-pasan gimana Pak? Ya membantu yang lain. Misalkan ada pembangunan, membantu tenaga, lewat tenaga ngecor dan sebagainya, itu juga termasuk perjuangan, itu adalah termasuk jariah lewat tenaga. Yang baik kalau punya harta, uang, bentuk uang dan ilmu, terus tenaga itu dicurahkan semuanya itu lebih baik. Kalau pas-pasan Pak, ya Pak ini begini, ya menurut kemampuannya, menurut kemampuan orang masing-masing. Pada suatu ketika Nabi Muhammad beribadah di Ka'bah waktu itu, bahkan orang kafir Quraisy menyerang. Akhirnya Abu Bakar mengetahui dan bisa diselamatkan, dan dihimbau jangan begitulah, misalkan kalau sana sini misalnya demikian. Akhirnya terjadi perkelahian. Nah, di antara mereka akhirnya Abu Bakar berhasil mengusir kafir Quraisy yang merintangi atau menghalang-halangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pada waktu itu. Ya, yang begini ini terjadi berulang kali. Maka kita harus sabar, harus tabah dalam menghadapi ujian bentuk apapun. Termasuk Fatimah binti Muhammad, anaknya Nabi Muhammad sendiri. Fatimah lahir pada tahun kelima masa kenabian. Ia selalu menyaksikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Fatimah juga selalu mendapatkan hinaan dan cacian dari kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari kotoran oleh kafir Quraisy. Ialah yang mencaci, ialah yang mencuci atau membersih baju ayahnya adalah termasuk Fatimah.
Suatu ketika cobaan yang berat datang menghampirinya, yaitu ketika ibunda tercinta Khadijah meninggal dunia atau wafat. Meskipun ia merasa sangat sedih dengan kematian atau wafatnya ibunya, ia tetap tegar dalam menghadapi cobaan hidup. Termasuk Ibnu Mas'ud, seorang pemberani. Ini juga memiliki kelebihan berusaha bersuara merdu pada suatu ketika ia memberanikan diri untuk membaca Al-Quran secara terang-terangan. Hal tersebut mengakibatkan ia mendapatkan siksaan dan pukulan dari kaum kafir Quraisy. Meskipun demikian, ia tidak mendapatkan siksaan. Nah, meskipun demikian, ia tetap memegang teguh ajaran agama Islam. Setelah kejadian itu, ia diangkat menjadi saudara oleh Zubair bin Awam yang selalu melindunginya, sehingga ia tidak mendapat siksaan lagi dari kafir Quraisy. Termasuk keluarga Sumayyah ada yang mengatakan Sumayyah. Penyiksaan keji lainnya dilakukan kafir Quraisy kepada keluarga Sumayyah. Mereka disiksa dengan sangat kejam. Mereka dipaksa untuk keluar dari agama Islam, namun mereka tetap teguh pendirian dalam mempertahankan iman dan Islam yang berada di hatinya. Termasuk Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam ini adalah memiliki rumah yang berada di pinggiran kota Mekah waktu itu. Di Bukit Sofa, rumah ini digunakan untuk berdakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu ia tidak jarang menerima hinaan dan celaan dari kafir Quraisy. Meskipun demikian, ia tetap setia menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ikut hijrah ke Madinah. Jadi pada waktu itu karena masih dakwanya sembunyi-sembunyi berlangsung 3 tahun, dari rumah ke rumah atau dari orang per orang, dari mulut ke mulut. Setelah mendapat wahyu yang memerintahkan berdakwah secara lantang, yaitu diantaranya adalah surat Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir kum fa'angdir, dan seterusnya. Termasuk Bilal bin Rabah. Penghinaan dan penyiksaan juga terjadi pada Bilal oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ia dijemur di tengah terik matahari di atas pasir panas tanpa mengenakan baju, sambil dilempari batu. Kemudian batu besar ditempelkan di dadanya. Maksudnya dari siksaan Umayyah itu supaya Bilal mau menyembah berhala kembali. Tetap dia bagaimana tidak gentar sedikit pun. Akhirnya Abu Bakar membeli Bilal dari juragannya atau dari bosnya yang namanya Umayyah dengan harga yang sangat tinggi. Setelah dibebaskan dari Umayyah, Bilal menjadi muadzin karena suaranya bagus. Ini pertama kali yang suara alantang muadzin adalah baik adalah siapa? Bilal bin Rabah. Sampai sekarang kalau ada orang muadzin dinamakan Bilal, padahal asal mulanya ini Bilal bin Rabah. Selain sahabat di atas, masih banyak sahabat-sahabat lain yang juga mengalami kekerasan dari kaum kafir Quraisy, anak-anak. Baik itu berupa hinaan, siksaan, caci maki, bahkan hingga kehilangan nyawa. Namun mereka tetap gigih mempertahankan kebenaran yang diyakininya, yaitu apa? Agama Islam atau dinul Islam. Maka kalau kita berjuang, kalau sudah terjun di masyarakat besok, ayo diniati yang baik. Dengan niat yang baik pasti akan bertahan. Yang batil akan hancur atau lenyap, atau runtuh dengan sendirinya. Perlahan-lahan yang batil akan runtuh. Yang baik atau yang diridhoi Allah tetap akan jaya.
walaupun dalam diterpa berbagai macam terpaan yang menghalanginya. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah, Allahumma amin. Ilmu kita manfaat barokah, Allahumma mendapatkan ridho guru dan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin. Semoga kita semua selamat dunia dan akhiratnya, Allahumma amin. Orang tua kita, kedua orang tua kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang tua bagaimana, Cak? Pada orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Harus wajib kita mendoakan orang tua, tidak boleh membantah sedikit pun. Kalau diperintah, sepanjang perintah itu tidak melanggar agama, harus patuh dan taat dan dilaksanakan. Semoga kita tetap iman Islam. Kalau diambil sewaktu-waktu, kapan saja, di mana saja, dengan tetap iman Islam husnul khotimah, amin ya robbal alamin.